warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Ati. Sehat semuanya? Oke. Seperti biasa, karena kita di jam pertama sejarah, maka kita berdoa dulu biar mendapatkan keberkahan, biar dimudahkan dalam pembelajaran, biar lebih paham. Oke? Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Oke? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi dari minggu lalu. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang kerajaan yang bercorak Hindu dan Buddha di Indonesia. Ya, kita waktu itu sudah membahas mulai dari yang pertama kerajaan tertua Kutai dengan nanti yang terakhir kerajaan Bali. Nah, itu sudah dibahas baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tentang wujud atau bentuk akulturasi budaya Hindu-Buddha yang nanti akan nampak dalam seni bangunan, seni rupa, seni pahat ataupun seni ukir. Oke ya. Jadi di sini yang akan kita bahas pada hari ini itu akulturasinya itu sendiri. Mungkin untuk sebagai pembuka di antara kalian ada yang tahu apa itu akulturasi? Jadi akulturasi itu adalah percampuran dua buah bentuk kebudayaan antara kebudayaan baru dengan kebudayaan lama tanpa menghilangkan corak dari kebudayaan lama atau aslinya. Penasaran kalian? Oke, nanti akan terbahas di pembahasan kita. Nanti Ibu juga akan menyertakan gambar-gambar biar lebih real ya. Jadi anak-anak, masuknya budaya Hindu-Buddha ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu menyebabkan terjadinya perubahan di berbagai kehidupan. Nah, yang akan dibahas ini dalam kehidupan apa saja? Tadi sudah Ibu jelaskan apa saja tadi? Dalam bidang seni bangunan, seni ukir, seni pahat, dan lain sebagainya. Oke. Nah, yang akan Ibu bahas pertama adalah pembahasan akulturasi dalam seni bangunan. Bangunan-bangunan meninggalkan kebudayaan Hindu-Buddha masih dapat kita temui atau bisa kita sentuh, bisa kita raba, bisa kita nikmati ya sampai hari ini. Salah satunya adalah kalau dalam seni bangunan adalah kalau kita sedang study tour ke wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Magelang. Kita akan bertemu dengan hasil bangunan kerajaan Mataram kuno, yaitu peninggalan dari dinasti Sailendra. Ada yang tahu? Oke, apa itu? Adalah Candi Borobudur ya dalam seni bangunan. Kemudian yang kedua dalam bidang seni rupa. Masih Ibu hanya mengambil salah satu contohnya adalah Candi Borobudur. Sebetulnya banyak sekali peninggalan-peninggalan dari kerajaan Hindu-Buddha, misalnya baik mulai dari kerajaan Kutai sampai dengan kerajaan Bali. Cuma yang Ibu ambil contoh atau sampelnya itu adalah Candi Borobudur saja. Candi Borobudur sangat mewakili, sangat lengkap baik dari seni bangunan, seni rupa ataupun seni pahat dan seni ukirnya. Kalau dari seni rupa, contohnya di sini apa Bu yang ada di Candi Borobudur dalam bidang seni rupa? Kalau kamu jalan-jalan, kamu melakukan pengamatan di Candi Borobudur, di situ di relief-relief Candi Borobudur itu dihiasi dengan arca-arca dan pahatan-pahatan di dinding. Salah satunya mungkin kamu bisa sambil membuka dari internet. Kalau di sampingmu ada handphone, di situ terdapat pahatan di dinding yang disebut dengan relief. Gambarnya apa? Salah satunya adalah kalau wujud akulturasi yaitu ada nampak gambar perahu bercadi, ya. Nah, itu adalah merupakan wujud dari akulturasi. Kemudian juga kalau kita melihat fisik dari Candi Borobudur yaitu punden berundak, itu adalah merupakan peninggalan dari zaman Megalitikum. Itu adalah warisan budaya asli Indonesia yang belum terpengaruh dari budaya Hindu, ya. Kemudian di sini selain adanya arca, beberapa relief candi juga mendapat pengaruh dari kebudayaan asli Indonesia ataupun Hindu, ya. Ibu lanjut ke yang ketiga adalah seni aksara dan seni sastra.
Aksara Jawa dan Bali, kalau kita mungkin yang dapat pelajaran mulok ada Hono Coroko dan seterusnya ya. Nah, itu dipengaruhi oleh bentuk dari aslinya dari tulisan India ya, atau yang disebut dengan aksara Dewanagari yang dipakai oleh masyarakat Bali kuno merupakan pengembangan aksara Kawi yang banyak mendapat pengaruh dari aksara Pallava yang berasal dari India yang berbahasa Sanskerta. Kemudian dalam kesusastraan Jawa kuno juga hadir pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Secara garis besar kesusastraan Jawa kuno terbagi menjadi dua, yaitu prosa dan puisi ya. Hasil karya para pujangga Jawa banyak diilhami oleh sastra dari India ya. Salah satu contohnya hasil sastra Jawa kuno yang merupakan hasil akulturasi itu adalah dengan budaya lokal adalah kitab Negara Kertagama, kemudian Sutasoma ya, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke. Kemudian yang keempat dalam sistem pemerintahan ya. Dalam sistem pemerintahan setelah masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, kita mengalami perubahan dalam bidang politik. Yang awalnya kalau pada masa prasejarah kita hanya mengenal sistem suku ya, tetapi setelah masuknya Hindu-Buddha berubah menjadi mengenal sistem kerajaan ya, seperti itu. Nah, dalam sistem pemerintahan itu. Kemudian di sini pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan ada yang dikenal dengan sebutan sistem kultus dewa raja ya, di mana raja merupakan reinkarnasi atau titisan dari dewa. Raja memiliki kesaktian dan berbeda dari rakyat umum. Tuh. Kemudian yang kelima yang tidak kalah penting adalah adanya sistem kalender. Anak-anak mungkin di rumah punya kalender ya. Kalau kalian teliti lebih cermat, nanti ibu tugaskan juga ke kalian. Kalender kalian di rumah itu ada 3. Kenapa 3 Bu? Yang pertama itu kalau pada umumnya sekarang menggunakan sistem kalender dengan menggunakan tahun Masehi ya. Ya seperti yang kita lihat kalau bulan Desember misalnya tanggal 1 sampai tanggal 31. Kemudian di kalender kalian juga ada Hijriyah, itu berarti Islam. Kemudian ada Saka atau Jawa ya. Kalau dalam penanggalan Jawa ada Pon, Kliwon, Pahing dan lain sebagainya ya. Nah, dari manakah sistem kalender Hindu-Buddha ini berkembang ya? Disebut dengan tahun Saka yang berasal dari India bagian barat dan digunakan di Indonesia itu pada abad ke-7 sampai dengan abad ke-14. Nanti kalian lihat kalender masing-masing ya. Oke. Nah, itu hanya pengetahuan dari Ibu tentang wujud akulturasi. Nah, Ibu akan memberikan penugasan ke kalian sebagai PR ya. Yang pertama silakan kalian catat atau kalian rekam boleh. Apakah yang dimaksud dengan akulturasi? Kemudian yang kedua, jelaskan bentuk akulturasi budaya lokal dengan budaya Buddha ataupun Hindu yang terdapat ya, baik di Candi Prambanan ataupun Candi Borobudur. Yang ketiga, yang soal terakhir, sebutkan bentuk-bentuk akulturasi budaya lokal dan Hindu-Buddha yang dapat kita jumpai di sekitar kita. Baiklah, itu latihan soal atau PR yang Ibu berikan untuk kalian yang akan kita bahas di pertemuan minggu berikutnya. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin ya, Ibu akan menutup pertemuan kali ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.